mengumpulkan teman tampaknya lewat amnesti. Apakah ini merupakan sinyal kuat hubungan Prabowo dan juga Jokowi retak, atau mungkin Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang seorang Jokowi? Ya, pertama. Halo teman-temanku, dimanapun Anda berada pada saat ini, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kali ini membahas tentang amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden Prabowo kepada Hasto dan Tom Lembong. Dan awal perkataan saya berkata bahwa Prabowo seakan menjilat ludahnya kembali atau tidak konsisten dengan pernyataannya pada masa kampanye. Pada masa kampanye, Prabowo mengatakan bahwa setelah dia akan menjadi presiden, dia akan memberantas seluruh prakorupsi yang ada di Republik Indonesia ini. Tapi kenyataannya terbalik. Dia malah membebaskan seorang koruptor, seakan dipelihara negara koruptor-koruptor ini. Ada apa dengan Prabowo? Teman-temanku, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Presiden mempunyai hak istimewa atau hak prerogatif, di mana Presiden berwenang untuk memberikan suatu keputusan, termasuk pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Namun, saat ini saya berkata bahwa pemberian amnesti itu harus dapat mempertimbangkan dari berbagai hal. Seharusnya Presiden juga harus dapat memiliki pemikiran irasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi, di situ terdapat bagaimana Presiden memberikan abolisi dan amnesti kepada seseorang adalah karena kepentingan negara. Di sini yang keliru. Apakah ketika orang itu telah melakukan tindak pidana korupsi, apakah itu dapat dipelihara? Bagaimana mungkin ketika orang telah dinyatakan bersalah dan divonis bahwa telah melakukan ataupun merugikan negara, terkhusus pada Hasto, apakah itu menjadi kepentingan negara untuk dapat dibebaskan? Dan ini telah keliru. Begitu juga kepada Tom Lembong, ini sangat keliru. Jangan-jangan ini saya berkata adalah ini kepentingan politik saja. Jangan-jangan Prabowo sedang memainkan peran untuk mempersiapkan pada tahun 2029 yang akan datang nantinya. Hal ini sangat keliru pemahaman Prabowo menurut aku terhadap pemberian amnesti. Ini menjadi suatu tolak ukur para pejabat nanti. Jangan-jangan nanti ini lebih parah lagi untuk pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang terlibat kasus. Kepentingan negara apa ketika orang telah menodai negara, terciderai negara, mengkhianati rakyat, di mana dia melakukan korupsi, merugikan warga negara rakyat Republik Indonesia, lalu dibebaskan begitu saja oleh Prabowo. Dan ini sangat keliru. Teman-temanku, kalau kita belajar melihat teori hukum murni berdasarkan teori Hans Kelsen yang berkata bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir, dari kepentingan politik, dari kepentingan penguasa. Dan hal ini saya katakan bahwa teori murni hukum ini yang disampaikan oleh Hans Kelsen ini bertentangan dengan pola pikir Prabowo. Malah dia memberikan kebebasan kepada terpidana yang telah merugikan negara melakukan korupsi. Seharusnya Prabowo ini lebih berpikir bijak dan harus memiliki pemikiran irasional yang berdasarkan ajaran filsafat Timur, bahwa seseorang ataupun seorang pejabat, seorang penguasa lebih berpikir bijak, harus memikirkan dari berbagai hal sumber untuk memberikan suatu keputusan demi kepentingan rakyat. Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada kedua orang ini. Ini adalah saya katakan bahwa kepentingan pribadinya, kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat. Ketika sudah diputuskan telah bersalah, atau terkhusus pada Hasto, divonis berapa tahun, bagaimana mungkin seorang presiden kembali dia memberikan amnesti? Walaupun dia mempunyai hak prerogatif yang tadi, ataupun hak istimewa. Tetapi kenapa tidak memiliki suatu pemikiran kebijakan yang tadi, yang lebih positif, ataupun yang lebih bermanfaat bagi rakyat? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 54 itu, pemberian amnesti adalah harus karena kepentingan negara.
bukan kepentingan politik. Ketika dibebaskan seorang koruptor, apakah itu termasuk kepentingan negara? Tentu ini sudah sangat bertolak. Seharusnya Prabowo kemari dia dapat memberikan amnesti kepada terpidana pada kasus Vina dan Eki. Itu yang seharusnya dia berikan amnesti kepada orang-orang itu. Ini malah memberikan amnesti yang seluruh Republik Indonesia ini telah mengetahui bahwa Hasto telah melakukan korupsi berdasarkan putusan. Dan juga Tom Lembong sedang berkasus, walaupun saat itu sedang proses di pengadilan. Namun abolisi yang dia terima ini menghapus sekaligus perbuatannya. Sangat ngeri negara Republik Indonesia ini. Bagaimanapun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 itu, ya bahwa pemberian amnesti dan abolisi harus berdasarkan usulan anggota DPR dan juga berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 54 itu, bahwa Mahkamah Agung harus memberi nasihat kepada Presiden supaya dapat memberikan amnesti. Artinya dia dapat nasihat dulu dari MA. Namun apakah ini sudah terjadi atau tidak? Sudah tidak terjadi. Saya katakan bahwa itu hanya secara undang-undang. Itu harusnya dipikir lagi. Anggota DPR di Republik Indonesia ini berdasarkan dari partai-partai fraksi tertentu. Pasti ada salah satu dari partai Hasto. Pasti ada salah satu dari partai Tom Lembong. Di situ beberapa anggota DPR itu pasti pro kontra di dalamnya. Dan seharusnya itu yang harus dipertimbangkan oleh Prabowo. Kalau terjadinya pro kontra, bagaimana mungkin itu dijadikan sebagai kepentingan negara untuk pemberian amnesti kepada seorang koruptor? Di nalar kita di mana? Seharusnya Prabowo ketika dia memberikan amnesti dan abolisi, satu-satunya yang diberikan amnesti dan abolisi seharusnya kepada 7 terpidana di kasus Vina dan Eki yang ada di Cirebon. Kepada terpidana itu yang masih ada di dalam penjara saat ini, itu yang harusnya engkau berikan amnesti, wahai engkau Prabowo. Setidaknya engkau memberikan grasi kepada mereka. Jangankan amnesti, tetapi grasi pun dapatlah. Atau jangan-jangan Anda takut nanti ketika memberikan amnesti kepada 7 terpidana, negara akan rugi karena akan diganti rugi ketika mereka menuntut. Dan logika Prabowo ini sangat tidak masuk akal menurut aku. Meskipun dia lulusan dari mana saja, tapi kali ini saya berkata sama Prabowo, ketika dia memberikan amnesti ini, jangan-jangan sedang memainkan peran, sedang melengsarkan seseorang, sedang mempersiapkan teknis untuk melengsarkan seseorang. Apalagi ada isu-isu akun Fufu Fafa. Entah siapa itu akun Fufu Fafa. Jangan-jangan ada suatu rasa untuk menyingkirkan orang itu. Tapi bagaimanapun itu adalah urusan politik mereka. Tapi urusan kita rakyat Republik Indonesia ini, ketika seorang koruptor dibiarkan dan dibebaskan oleh presiden hanya karena hak istimewanya dia memberikan hal itu, tentunya ini kita sangat rugi dan ini sangat sedih. Terkecuali kalau dia memberikan amnesti kepada seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana secara fisik, melakukan pembunuhan ataupun melakukan sesuatu pengkhianatan, misalkan karena kepentingan negara, karena pengaruh orang itu dapat dipertimbangkan menjadi kepentingan negara, dapat dibebaskan, baru saya setuju. Saya rasa bahwa masyarakat Indonesia setuju. Tetapi karena orang ini telah merusak dan juga merugikan rakyat Republik Indonesia ini, bagaimana mungkin Prabowo dapat memberikan amnesti? Dan yakin dan percaya ini akan menjadi kejaran para mafia, kejaran para orang-orang tertentu nanti. Mereka nanti akan melakukan hal yang sama. Jangan-jangan nanti banyak orang yang melakukan korupsi, sedikit-sedikit nanti akan meminta amnesti kepada Prabowo semasa Prabowo masih presiden. Mereka bisa dapat melakukan korupsi triliunan, miliaran, tapi dengan satu perkataan lisan dari Prabowo,
dari suatu pernyataan Prabowo yang memberikan amnesti, mereka dapat dibebaskan kok. Hal ini tentunya saya katakan kembali bahwa Prabowo telah menjilat ludahnya. Tidak sebagaimana lagi apa yang dia sampaikan pada masa kampanye yang memberantas korupsi, namun terbalik membebaskan korupsi. Dan ini ngeri, ini fakta, ini kenyataan. Dan saya nggak tahu bagaimana hati nurani Prabowo. Semoga video ini dapat didengar oleh Prabowo dan dia dapat berpikir secara kritis kembali. Terima kasih.